Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Ambyar yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Alam semesta, apabila kita definisikan, itu termasuk di dalamnya langit, bumi, beserta isinya manusia, hewan, tumbuhan, apapun jenisnya. Salah satu implementasi daripada Islam rahmatan lil alamin adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang senantiasa berada di tengah-tengah atau wasatiyah. Tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri. Nah, kemudian kita bertanya lagi, apa itu ekstrim kanan dan apa itu ekstrim kiri? Ekstrim kanan itu orang yang senantiasa konservatif di dalam mendefinisikan ayat-ayat Allah. Seperti contohnya jihad. Jihad diartikan sebagai perang dengan senjata. Mereka tidak bisa mengartikan bahwa kemudian ada jihad-jihad yang lain, ya, termasuk diantaranya ya kita mengajar, itu juga kan termasuknya jihad, atau kita mencari ilmu, ya itu kan termasuk jihad. Tapi kelompok kanan, ya mereka tidak bisa atau tidak mau mengartikan itu karena di dalam arti bahasa bahwa kemudian yang namanya jihad itu adalah perang. Nah, itu adalah pemikiran ekstrim kanan. Nah, kemudian ada lagi yang ekstrim kiri, ya. Apa itu ekstrim kiri? Bahwa ekstrim kiri adalah mereka mengartikan agama itu sekehendak sendiri, ya. Jadi seperti ya saya contohkan di dalam agama itu kita ada yang namanya ibadah, ya, ibadah sholat. Ya. Sholat itu memang apabila diartikan secara bahasa, definisinya adalah doa. Maka kemudian ekstrim kiri mencukupkan ya doa itu, sholat itu hanya doa kepada Allah. Jadi tanpa melakukan ibadah-ibadah ritual ya seperti takbir niat, takbiratul ihram ya. Jadi mereka tidak mengartikan itu. Nah, itu kita sudah mendefinisikan moderasi beragama. Kemudian moderasi beragama itu ada tertuang di dalam Al-Qur'an ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan
agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Tadi ya, ada wasaton atau tengah-tengah. Moderasi, moderat itu artinya berada di tengah-tengah. Nah, kemudian mengapa moderasi beragama itu penting? Yang pertama, salah satu kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa. Maka orang yang tidak moderasi beragama biasanya mereka gampang untuk misalkan seperti orang-orang yang ekstrim kanan ya, mereka gampang melukai orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka ya dengan alasan jihad. Ya. Padahal tadi bahwa agama hadir untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Ya, kalau kita melukai orang, ya dengan gampangnya mengangkat senjata, ya jihad, kemudian sampai kita lihat mungkin sudah lama yaitu ada bom, ya itu kan banyak mengambil nyawa-nyawa atau apa, iya banyak mengambil nyawa-nyawa ya, ya maka itu bukan lagi esensi hadirnya agama. Nah, kemudian kedua, ya, setelah agama hadir, ya, ini setelah itu banyak nih perkembangan ya. Jadi alam itu kan semakin berkembang, ya. Ada suku, bangsa, agama, ya, bahasa juga. Nah, kalau kita lihat ini ada rilis dari BPS ya, Badan Pusat Statistik ini di tahun 2010 bahwa Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa dan 1.300 suku ya. Maka untuk menjaga kerukunan di Indonesia itu diperlukan adanya moderasi beragama. Nah, kemudian yang ketiga, ini moderasi beragama itu ya dibutuhkan. Karena apa? Karena tadi yang kedua itu bahwa kita itu di Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa, ya. Apalagi kemudian kita seringkali agama itu hal yang seperti sensitif, ya. Kadang di masyarakat sering terjadi nggak rukun itu pertengkaran, sering terjadi pertengkaran akibat adanya perbedaan agama. Ya tidak perbedaan agama saja, ketika kita beda dalam menafsirkan sesuatu saja itu kadang sudah membuat hilangnya kerukunan di dalam suatu daerah. Nah itu. Kemudian selanjutnya apa saja indikator dalam moderasi beragama? Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Artinya beragama harus berjalan seiring dengan semangat kebangsaan, bukan bertentangan dengannya. Misalkan ada kelompok-kelompok orang yang menginginkan Indonesia itu ya sudah jangan NKRI ya. Indonesia itu ya khilafah saja gitu. Karena mayoritas di Indonesia itu kan orang Islam gitu kan. Nah, maka itu tidak sejalan dengan komitmen kebangsaan. Karena apa? Ya, founding father kita ya, bapak-bapak pendiri bangsa itu sudah membuat Indonesia itu NKRI. Indonesia itu bukan negara yang mengambil suatu agama, misalkan di Indonesia itu kan mayoritas Islam, bukan negara Islam ya. Tapi juga bukan negara komunis yang tidak mempercayai adanya agama ya. Jadi Indonesia itu ya negara
Kesatuan Republik Indonesia yang mengadopsi yang menjadi salah satu sumber rujukannya itu Pancasila. Pasal pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu, maka Indonesia itu ya negara berdasarkan Pancasila ya yang mengutamakan agama di dalam bernegara. Itu sih pasal 1 Pancasila ya. Nah, kemudian selanjutnya toleransi. Orang yang moderat memahami bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus disikapi dengan saling menghormati, bukan memusuhi. Ya. Contohnya tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Kemudian juga kita di dalam suatu komunitas ya, misalkan di suatu komunitas itu ada yang berbeda dengan kita ya, seperti agama lah atau tafsir agama. Orang yang toleran ya maka tidak menjadikan itu sebagai suatu permasalahan yang merenggangkan hubungan antara kelompok atau komunitas yang ada di situ. Itu namanya toleransi. Nah, kemudian juga yang kedua, menghormati cara ibadah umat agama lain ya. Nah, kemudian bersikap adil dan terbuka terhadap perbedaan, yaitu kita tidak memungkiri bahwa ya di dalam suatu daerah saja, di desa saja, nah itu kan banyak perbedaan. Tapi orang yang kuat moderasi beragamanya, dia akan bersikap toleran ya, tidak saklek, tidak sekehendak sendiri. Nah, makanya untuk menengahinya ini ada yang namanya musyawarah mufakat gitu. Nah, kemudian indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Nah, anti kekerasan ini menekankan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, ya, baik itu fisik, verbal maupun secara simbol. Ya, kalau secara fisik ya banyak orang-orang melakukan ya pemukulan, kemudian terhadap orang lain karena perbedaan. Nah, kemudian secara verbal, apalagi sekarang itu sudah zamannya medsos ya, itu seringkali orang mengetik tanpa berpikir. Nah, itu juga verbal apabila menyakiti ya itu termasuknya kekerasan. Nah, ini contoh sikapnya, kita mengedepankan dialog ya. Kalau memang ada sesuatu yang berbeda di dalam suatu kelompok. Tuh, musyawarah mufakat. Kemudian indikator selanjutnya yaitu penerimaan terhadap tradisi lokal. Ya. Kalau di Cirebon sendiri sudah terbiasa ya adanya sedekah bumi, kemudian nadran. Kalau orang-orang yang tadi kita kembali ke ekstrim kanan, mereka tidak akan menerima adanya tradisi tersebut. Ketika tradisi tersebut dilakukan, mereka menganggapnya itu adalah suatu bid'ah. Itu adalah khurafat, ya. Tidak dianjurkan di dalam agama atau harus ditiadakan, itulah anggapannya seperti itu. Tapi orang yang moderat dalam beragama bisa menjadikan budaya itu untuk memperkaya selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keimanan. Itu tadi 4 indikator moderasi beragama. Nah, itu tadi kita sudah mengenal moderasi beragama. Ya. Kemudian moderasi beragama juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di lingkungan keluarga. Ini dari kecil ya, mungkin kita perlu mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada anak kita,
kepada keluarga-keluarga terdekat kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita membiasakan diri untuk berdiskusi atau bermusyawarah tanpa menyalahkan gitu. Jadi kemudian nanti yang diambil adalah keputusan yang sekiranya bisa diterima ya oleh semua pihak. Itu mungkin kita bisa ajarkan hal itu dari keluarga terdekat kita. Nah, kepada anak-anak kita. Yang kedua di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Yang pertama ini kita bisa mengimplementasikannya dengan menghindari ujaran kebencian atau prasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian juga bisa kita ikut serta di dalam kegiatan lintas agama atau sosial. Kadang ya saya sendiri misalkan penyuluh itu kan sering mengadakan kegiatan, contoh misalkan ke panti jompo di Talun ya. Itu ternyata di dalam panti jompo itu tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal di situ, tetapi juga ada agama-agama lain ya. Ya kita bisa ya tetap melakukan penyuluhan tanpa kemudian menyinggung orang yang agamanya berbeda dengan kita gitu. Kita bisa dengan cara-cara lain sehingga lansia yang bukan beragama Islam itu ya mereka akan senang atau menghargai dengan keberadaan kita gitu. Nah, kemudian bergaul dengan semua orang ya tanpa diskriminasi. Ya kalau sudah cerita diskriminasi ini ya banyak sekali yang terjadi ya, tapi kita bisa melakukan bisa menghindari diskriminasi itu. Nah, ini kemudian yang terpenting itu biasanya di media sosial ya sekarang yang memang sudah dunia itu sudah digitalisasi ya, semuanya serba digital. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama memverifikasi informasi sebelum membagikan. Ya, apakah ini hoax atau tidak. Yang tadi termasuk kekerasan itu kan ada kekerasan verbal ya, itu kita hindari itu. Kemudian menghindari sesuatu atau konten-konten yang provokatif atau menyinggung agama lain, misalkan cara ibadahnya ya, misalkan kepercayaannya terhadap Tuhan gitu. Nah, itu kita menghindari itu. Nah, yang terakhir ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai. Tuh. Nah, baik itu saja sahabat Ambiar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.